Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sebagai kisah tentang wanita pelacur berasal dari Bani Israel yang akhirnya melahirkan anak-anak soleh. Bahkan 7 di antara keturunannya merupakan seorang nabi. Kisah ini diceritakan Ibnu Hudamah dalam kitab At-Tawabin yang turut dinukil Ibnu Watiniyah dalam buku Nisaul Aulia, kisah wanita-wanita kekasih Allah. Dikisahkan dulu ada seorang pelacur dari kalangan Bani Israel. Dia selalu menggoda laki-laki dengan kecantikannya. Wanita ini selalu membuka pintu rumahnya dan ia meletakkan kasurnya tepat di depan pintu rumahnya. Dan di atas kasur itu ia menggoda setiap laki-laki yang lewat di depan rumahnya. Siapapun pria yang melewati depan rumahnya pasti tergoda akan kecantikannya. Dan siapapun yang tertarik dengannya bisa bersenang-senang dengannya asal pria itu sanggup membayarnya senilai 100 dinar, atau kalau dirupiahkan ke rupiah saat ini sekitar 4,8 juta. Wanita itu pun membuka kesempatan kepada siapa saja yang tertarik dengannya asalkan membayar dengan nominal tersebut. Dan suatu hari ada seorang pemuda ahli ibadah yang lewat depan rumah wanita itu. Saat melihat wanita itu, ia pun tergoda. Sebagai seorang ahli ibadah, ia lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menghilangkan hawa nafsunya dari hatinya. Tapi hal itu pun tak kunjung hilang. Pada akhirnya, pemuda itu pun bekerja keras mengumpulkan uang agar bisa bersenang-senang dengan wanita tersebut. Bahkan dia sampai menjual perabot rumahnya dan semua barang yang ia miliki sampai terkumpul uang 100 dinar. Saat semuanya sudah terkumpul, ia langsung pergi ke rumah wanita itu dan menyerahkan uangnya kepada wakil si wanita. Si wanita lantas menyiapkan waktu khusus untuk menyambut kedatangannya. Dan saat waktunya telah tiba, pemuda ahli ibadah itu menemui si wanita. Wanita itu pun telah siap segalanya. Ia berdandan dan duduk di atas kasurnya. Pemuda itu berkata, "Engkau telah membuat saya terpesona dan saya sudah bekerja keras untuk mendapatkan 100 dinar untuk Anda." Si pelacur kemudian mengundangnya masuk. Pria muda yang tergoda itu segera mengulurkan tangannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada pemuda tersebut melalui manfaat ibadah dan taubatnya. Tiba-tiba dalam hati si pemuda itu berkata, "Sungguh Allah melihat perbuatan ini dan melemburkan semua amalanmu." Seketika ia teringat akan menemui Tuhannya dan berdiri di hadapannya. Ia lantas dilanda ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya gemetar dan raut wajahnya pun berubah. Laki-laki itu mengatakan, "Biarkan aku keluar dari sini dan 100 dinar ini milikmu." Melihat keadaan yang tidak biasa ini, si wanita bertanya, "Apa yang terjadi denganmu? Bukankah engkau kumpulkan uang itu untuk bisa bersenang-senang denganku? Tetapi ketika sudah tercapai apa yang engkau inginkan, engkau tinggalkan aku begitu saja." Lalu pemuda itu mengatakan, "Aku takut kepada Allah. Sungguh uang yang telah aku berikan kepadamu itu halal untukmu. Tolong izinkan aku keluar." Lalu wanita itu kembali bertanya, "Apakah kamu tidak akan berbuat apapun kepadaku?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Lalu si wanita itu bertaubat dan mengatakan, "Kalau begitu, maka sungguh tidak ada yang pantas menjadi suamiku melainkan dirimu." Laki-laki itu mendesak agar bisa segera meninggalkan rumah si wanita itu. Namun, wanita itu tidak mengizinkan hingga laki-laki itu mau menjadikan istrinya. Singkat cerita, akhirnya laki-laki itu pun pergi meninggalkan rumah wanita itu. Namun sebelum pergi ia sempat memberitahu nama dan rumahnya.
Sejak ditinggal oleh si pemuda ahli ibadah itu, si wanita diselimuti rasa takut karena mendapatkan berkah dari sang pemuda. Dalam hatinya ia mengatakan, ini adalah dosa yang pertama kali yang dilakukannya dan ia sangat merasa takut. Sedangkan aku telah melakukan dosa ini selama 1 tahun. Tuhan yang ditaatinya adalah Tuhanku juga, dan seharusnya rasa takutku melebihi rasa takutnya. Wanita nakal itu lantas bertobat, hingga pada suatu ketika ia memutuskan untuk menemui laki-laki itu dengan penampilan tertutup dan memakai cadar. Wanita itu bertanya ke sana kemari kepada penduduk desa, dan akhirnya bertemulah dengan laki-laki itu. Namun begitu laki-laki itu mengetahui bahwa yang datang adalah wanita pelacur yang pernah ia datangi, ia lantas terkejut, menjerit dengan keras lalu meninggal dunia. Setelah kejadian itu, si wanita bertambah sedih, hingga akhirnya ia diberitahu oleh penduduk setempat bahwa si laki-laki itu memiliki saudara laki-laki yang saleh tapi miskin. Singkat cerita, wanita yang dulunya pelacur itu menikah dengan saudara laki-laki ini karena kecintanya kepada saudaranya. Dikisahkan di antara keturunan mereka terdapat 7 nabi dari Bani Israel. Ada pendapat yang menyebutkan wanita ini bernama Al-Malikah. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran dan hikmah untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.